Sudah tak heran kalau superhero pasti membela kebenaran dan kebaikan. Tapi apa jadinya jika seorang anak memiliki kekuatan superhero tapi malah melakukan kejahatan? Film yang disutradarai oleh James Gunn dan rumah produksi Sony Pictures cukup sukses menarik animo atau antusias masyarakat dikarenakan hal-hal baru yang belum pernah ditonton. Untuk film ini sendiri tidak terlalu sukses di IMDb. Terbukti hanya mendapatkan rating 6,1, namun cukup meraih raup keuntungan yang cukup besar. Langsung saja kita review filmnya, tapi sebelum kita mereview filmnya, alangkah lebih baiknya kamu memposisikan diri kamu di posisi ternyaman, simetriskan kaki kamu, sediakan kopi kamu, karena dalam 17 menit ke depan kita akan mereview film ini sehingga kamu bisa menikmatinya. Oh iya, tapi sebelum kita review filmnya, kita ingatkan kembali bahwa ini adalah full spoiler, di mana kamu akan mendapatkan sensasi yang lebih baik jika kamu menonton videonya langsung. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja review filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya rumah Tuan Breyer di kota Blackburn, Kansas. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah 5 tahun menikah tetapi tidak dikaruniai seorang anak pun. Hingga suatu malam, mereka mendengarkan suara pesawat yang terjatuh di belakang rumah mereka. Dan ternyata itu adalah pesawat kapal ruang angkasa yang jatuh tepat di hutan belakang rumah mereka. Lalu, mereka menemukan seorang anak di dalamnya. Anak tersebut mereka pelihara dan mereka besarkan seperti anak mereka sendiri. Hingga 10 tahun berlalu, kita melihat anak tersebut kini telah beranjak dewasa dan suka sekali bermain di belakang peternakan rumah mereka. Nama anak tersebut yaitu Brandon. Mereka seperti keluarga yang tak mengalami kekurangan apapun. Hingga suatu pagi, seperti biasa, Brandon bersekolah seperti anak lain-lainnya. Dia mampu menjawab pertanyaan semua gurunya, tetapi tetap dibully oleh teman-temannya. Ya, yang namanya bulian pasti selalu ada di sekolah. Tapi bahagianya Brandon selalu dibela oleh perempuan yang ada di depan bangkunya, yaitu teman sekelasnya. Hingga suatu malam, Brandon berusaha untuk keluar dari kamarnya dan meloncati jendela di kamarnya. Mendengar suara loncatan, akhirnya Tori mendengarkan Brandon sedang keluar dari kamarnya dan mengecek keadaannya. Ternyata itu hanya ayunan yang bergoyang. Tapi tiba-tiba Tori merasa seperti ada orang berlari di belakangnya. Penasaran dengan hal tersebut dan menduga itu adalah Brandon, akhirnya Tori menyusulnya ke peternakan mereka. Sesampainya di sana, Tori melihat Brandon sedang membuka-buka pintu dan tiba-tiba Brandon tersadar dan tidak tahu sudah berada di lumbung tersebut. Hingga Brandon ditidurkan kembali oleh orang tuanya Tori. Lalu Kelly, ayah Brandon, bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, hanya saja Brandon tidur sambil berjalan." "Kemana?" "Di bawah saja." Lalu siang harinya, Kelly menyuruh Brandon untuk memotong rumput. Lalu Brandon mengiyakan. Tetapi pemotong rumputnya rusak dan membuat Brandon kesal serta membuangnya. Di sini terlihat bahwasanya Brandon baru sadar Brandon memiliki kekuatan super. Penasaran dengan kekuatannya, akhirnya Brandon mencoba kekuatannya dan menghancurkan baling-baling pemotong rumput tersebut. Melihat hal itu, Brandon menjadi penasaran dan menjadi jahat dikarenakan kekuatannya. Suatu malam, tiba-tiba kita melihat Brandon sudah berulang tahun saja. Dia diberikan kue kecil oleh keluarganya, tetapi dia mengeluh kue itu hanya untuk anak-anak. Tapi tetap saja diambus oleh lilinnya. Lalu Brandon menerima hadiah dari Paman Noah. Melihat hadiah tersebut, ayah Brandon kesal dan tidak boleh memberikan hadiah berupa senapan angin kepada anak yang berusia 12 tahun. Hal ini membuat Brandon kesal dan membentak ayahnya. Sontak saja semua melihat kejadian tersebut. Lalu mereka terjadi pertengkaran kecil antara Brandon dan ayahnya. Tetapi Tori kini menengahi keadaan tersebut dan membujuk Brandon agar pulang. Hingga akhirnya mereka pulang. Lalu besok paginya mereka memutuskan untuk pergi bertamasya sembari menghibur diri dari kejadian tadi malam. Ibunya menyuruh Brandon untuk mempersiapkan diri, tetapi Brandon hanya melamun saja. Karena hal itu, akhirnya ayahnya, Kelly, berusaha untuk menyadarkan Brandon. Tetapi Kelly melihat malah Brandon menggigiti garpu sampai penyok.
Dan di tempat lain, ibunya melihat majalah wanita serta hal-hal yang tidak senonoh. Akhirnya, ayah Brandon menceritakan bahwasanya suatu hari nanti dia akan menyukai perempuan, tetapi dengan wajar dan menjaga perempuan tersebut. Karena masih anak-anak, akhirnya Brandon salah tangkap. Dia mengira bahwasanya perempuan itu bisa dipanggil dan sesuka hatinya. Lalu suatu malam, Brandon tidak berada di kemahnya. Hingga tiba-tiba Brandon sudah berada di rumah Caitlin, perempuan yang selalu membelanya. Dan benar saja, ternyata Brandon suka kepada wanita tersebut. Lalu tiba-tiba kita diperlihatkan Brandon ingin menemui Caitlin, tetapi dengan cara menerornya yang membuat Caitlin ketakutan. Hingga ibu Caitlin datang dan memeriksa tempat tersebut, tetapi tidak ada Brandon di dalam. Lalu Caitlin meyakinkan ada Brandon di sana. Ibunya terheran-heran. Lalu di tempat lain, tempat perkemahan, ibunya Tori mencari Brandon. Tapi hal mengejutkan, ternyata Brandon ada di belakang Tori dan memberikan alasan bahwasanya dia sedang tidur. Hingga scene beralih di tempat peternakan Caitlin ayah Tori. Sampai di sana, Brandon terlihat menatapi ayam-ayam tersebut. Lalu Kelly bertanya, "Untuk apa kamu ke sana? Ayo balik tidur pulang." Hingga beberapa jam kemudian, Kelly tersadar bahwasanya ayamnya sudah mati dan membangunkan istrinya Tori. "Ayo bangun mah, lihat nih ada ayam mati, kayaknya ini bukan ulah serigala, tapi ini saya rasa ulah Brandon," kata Kelly. Mendengar hal tersebut, Tori tersinggung. Tidak mungkin anaknya melakukan hal tersebut. Dalam hatinya hingga pergi saja. Lalu di siang harinya, Brandon sedang mengalami atau mempelajari pendidikan jasmani di sekolahnya, yaitu permainan dorong-mendorong di mana temannya harus menahan teman satunya. Tetapi karena sudah parno, akhirnya Caitlin jijik atau takut kepada Brandon dan tidak menahan Brandon sehingga Brandon terjatuh. Melihat hal itu, gurunya memaksa Caitlin untuk menolong Brandon. Kalau tidak, dia tidak lulus. Ketika ditolong, Brandon marah dan kesal dan mematahkan tangan Caitlin. Sungguh akhlak yang tidak mulia ya teman-teman. Lalu di sini otomatis Brandon masuk ruang BP dan diskors. Melihat hal itu, Caitlin atau ibu Caitlin merasa kesal dan saling bertatapan dengan Brandon. Ibu dan anak angkat Tori dan Kelly kini sekarang menjadi saling bertengkar, mendebatkan tentang Brandon karena hal tersebut tidak wajar lagi. Di sisi lain, Brandon kembali lagi melihat gudangnya dan keserupan untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba, Tori sebagai ibunya selalu mempunyai insting dan melihat Brandon keserupan kembali. Tiba-tiba, Brandon jatuh dan tangannya terluka oleh besi kapalnya tersebut. Lalu, Tori menenangkan Brandon dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Lalu itu hanya luka kecil, kata Tori. Brandon bertanya, siapa aku sebenarnya? Hingga di season ini kita melihat Tori berkata jujur bahwasanya Brandon berasal dari kapal yang telah mendarat di hutan 10 tahun yang lalu. Dengar hal tersebut, akhirnya Brandon kesal dan tak terima dengan kenyataan hingga dia memecahkan perabot-perabotan di rumahnya. Karena kekesalannya tersebut, dia terpicu menjadi jahat dan mengeluarkan kekuatan yang jahat juga, yaitu laser seperti dalam film Superman. Dan di sisi lain kita melihat Brandon mendatangi Caitlin, mencoba meminta maaf tetapi caranya salah hingga membuat Caitlin untuk kesekian kalinya merasa ketakutan kembali, dan dia mengatakan ibunya melarang untuk bertemu Brandon. Kesal dengan tersebut, akhirnya Brandon pun mendatangi ibunya Caitlin di tempat bekerjanya. Dan ternyata ibunya ketakutan dan diteror oleh Brandon. Pintu kulkas itu pun sudah dihancurkan oleh Brandon dan ibunya diserang serta menghilang begitu saja, diculik oleh Brandon. Hingga paginya polisi menginvestigasi tempat tersebut dan menemukan satu jejak, yaitu jejak simbol yang berhuruf BB. Lalu Brandon telah sampai ke ruang guru BP
di mana tadi Brandon memang sudah dimasukkan ke ruang BP karena kesalahannya tadi. Di sana, guru BP-nya adalah tante dari Brandon sendiri. Tantenya memberikan beberapa pertanyaan kepada Brandon, tetapi Brandon menjawab pertanyaan tersebut dengan angkuh dan sombong. Mendengar hal itu, tantenya merasa tidak nyaman dan kesal, tak memandang status. Akhirnya tantenya mengatakan bahwasanya dia akan diberitahu kepada orang tuanya dan Sheriff. Mendengar tersebut, Brandon kesal kepada tantenya. Dan singkat cerita, akhirnya Brandon mendatangi tantenya di malam hari dan memberikan ancaman kepada tantenya. Jika tantenya memberitahukan hal tersebut kepada Sheriff dan juga orang tuanya, maka semuanya akan bahaya dan tidak baik untuk semuanya. Tetapi di sini, tantenya tidak menggubris dan tidak mengerti maksud Brandon dan selalu berkata dia untuk berusaha sebagai guru BP yang berprofesional. Karena itu adalah pekerjaannya. Akhirnya Brandon disuruh pulang dan Brandon memauinya saja. Hingga beberapa saat, Paman Noah, suami dari tantenya, datang ke rumah tersebut. Sebelum tidur, dia membersihkan dirinya. Tetapi tiba-tiba dia terkejut melihat sesuatu yang masuk ke lemarinya. Penasaran dengan hal tersebut, akhirnya Paman Noah mengecek lemari tersebut. Tak disangka, itu adalah Brandon di dalam lemarinya. Waduh, siapa sih yang gak kesal melihat tingkah seperti itu? Akhirnya Paman Noah mengajak Brandon untuk pulang agar diberitahu kepada orang tuanya. Namun Brandon keberatan dengan hal tersebut dan mengatakan, apakah kamu akan memberitahu orang tuaku? Tentu, kata Paman Noah. Tetapi Brandon tidak mau masuk dan menghempaskan Paman Noah ke bagasi. Akhirnya Paman Noah ketakutan dan heran dan serta pergi dengan mobilnya. Di dalam perjalanan, Paman Noah dihantui dan diserang oleh Brandon hingga mobil Paman Noah mogok. Tiba-tiba juga di depan Paman Noah kelihatan Brandon yang sedang melayang. Itu membuat Paman Noah jadi takut dan dari belakang Paman Noah diangkat oleh Brandon. Mobilnya melayang ke atas dan tanpa berpikir panjang dan begitu kejamnya Brandon menjatuhkan mobil tersebut hingga Paman Noah tewas. Dan lagi-lagi Brandon memberi tanda di jalan. Sampai di sana, akhirnya orang tua Brandon menjumpai tantenya dan melihat keadaan Noah. Noah yang saat itu telah meninggal. Akhirnya ayahnya bingung karena tantenya mengaku Brandon datang ke rumahnya tadi malam. Hingga mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Brandon mengenai Noah, tetapi Brandon acuh tak acuh sehingga membuat Kelly kesal terhadap Brandon. Lalu Brandon mendorong Kelly sampai terjatuh. Wah, badan sebesar itu bisa didorong ya guys. Lalu di sini nih kita melihat Kelly penasaran dan memeriksa kamar Brandon dan benar saja menemukan baju berkas darah. Lalu mendiskusikannya ke istrinya, tetapi istrinya tidak percaya. Di tempat lain, Sheriff sedang memeriksa data-data dan akhirnya menemukan jejak dari Brandon. Hingga suatu malam kita dialihkan ke antara Kelly dan Tori yang sedang berkelahi. Namun Kelly berusaha membujuk Tori dengan mengatakan akan mendekatkan dirinya lebih baik kepada Brandon. Hingga mereka pun pergi berkemah dan berlibur. Dan tempat berbeda, Tori kedatangan Sheriff. Sheriff bertanya kepada Tori, apakah kamu pernah melihat tanda ini atau familiar dengan tanda ini? Antara ingin menyembunyikan sesuatu, akhirnya Tori mengusir Sheriff. Di tempat lain juga, akhirnya Kelly memaksakan diri untuk menembak Brandon dan akhirnya juga kebenaran pun terungkap kepada Tori. Singkat cerita, Kelly yang menembak Brandon. Di tempat lain, bukti-bukti yang dilihat oleh Tori meyakinkan Tori sendiri. Akhirnya, ketika Kelly menembak Brandon, tetapi tidak tembus dan tidak melukai sama sekali, hingga Brandon marah dan melukai ayahnya. Lalu kemudian dia tak segan-segan menghabisi nyawa ayahnya. Di tempat lain, Tori menelpon Kelly dan benar saja yang mengangkat yaitu si Brandon. Lalu Brandon kini menghancurkan dan menakut-nakuti ibunya. Ibunya menelpon 911 dan meminta bantuan kepada Sheriff. Ketika rumah tersebut dihancurkan oleh Brandon. Ketika Sheriff datang,
Kylie merasa aman, tetapi serepnya malah dibanting dan tak berdaya. Serep perempuan ini pun mencoba bertahan dan meminta bantuan, tetapi lagi-lagi kalah dan dihajar oleh Brandon. Singkat cerita, ibunya di mana ibunya berlari menuju peternakan mereka dan mengambil sebuah besi yang ada di kapal Brandon. Kita tahu besi itu dapat melukai Brandon. Dengan bujuk rayunya, akhirnya Brandon ini dibinasakan oleh ibunya, tetapi gagal, dan hingga Brandon membawa ibunya ke angkasa. Di sana Brandon menjatuhkan ibunya. Ya, sungguh anak yang tidak tahu untung ya guys. Lalu pesawat tiba-tiba datang yang menabrak Brandon. Akhirnya Brandon mempunyai akal dengan cara menghancurkan pesawat tersebut, dan seolah-olah rumah mereka ditimpa oleh pesawat tersebut. Lagi-lagi Brandon memberi tanda, dan reporter mengisahkan bahwasanya hanya Brandon yang selamat dalam kejadian tersebut. Hari-hari berlalu, akhirnya Brandon mencoba menghancurkan dunia dengan cara menghancurkan gedung-gedung dan meninggalkan tanda. Akhirnya seorang YouTuber juga mulai menyelidiki dan mengatakan ada makhluk alien atau makhluk lain yang akan membinasakan Redburn. Oke guys, jadi di film ini tidak ada plot yang sulit. Hanya saja produser mencoba memberikan suatu tontonan di sisi lain. Yang biasanya kamu menonton film superhero yang identik dengan kebaikan dan kepahlawanan, maka film ini sebaliknya. Dari film ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kamu memiliki kekuatan yang besar, maka akan semakin besar pula tanggung jawabmu. Jika kamu tak mampu menjaganya, maka kamu yang merusaknya, karena kebenaran tak selalu indah. Oke, sekian dulu dari saya dan jajaran yang bertugas lainnya undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.